Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Ardita Putra dengan NIM 250 1111002. Saya dan kelompok saya dari kelompok 10 pada bagian pendahuluan saya akan menjelaskan pada tujuan, manfaat, dan rumusan masalah. Pada bagian tujuan, penelitian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peranan reputasi penjual dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong ke keputusan eee, pembelian mereka, khususnya dalam hal pembelian makanan secara online. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana rating dan ulasan penjual mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan layanan GoFood di aplikasi Gojek. Yang kedua ada manfaat, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian diharapkan dapat membantu mengembangkan teori-teori tentang keputusan pembelian dan reputasi penjual dalam e-commerce. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam bagaimana faktor reputasi mempengaruhi platform digital seperti GoFood. Kemudian, ada manfaat praktis, yaitu peneliti dapat membantu pemilik usaha GoFood meningkatkan reputasi mereka dengan memberikan informasi tentang cara mengelola rating dan ulasan pelanggan dengan baik. Hal ini meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan pada peningkatan penjualan. Kemudian, ada manfaat sosial, yaitu penelitian ini dapat membantu masyarakat memilih layanan yang lebih terpercaya dan meningkatkan pengalaman bekerja secara secara online, terutama dalam hal pilihan restoran dan makanan, dengan berkembangnya platform layanan seperti GoFood. Dan terakhir ada rumusan masalah. Di sini terdapat 4. Yang pertama itu ada bagaimana pengaruh reputasi penjual yang diukur melalui rating dan ulasan terhadap keputusan pembelian konsumen di GoFood. Kedua, sejauh mana reputasi penjual dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam layanan pembelian makanan secara online. Yang ketiga, apakah faktor reputasi penjual berperan signifikan dalam mempengaruhi loyalitas konsumen dan keputusan pembelian di GoFood. Dan terakhir yang keempat, bagaimana perbedaan reputasi antara penjual yang sudah dikenal dan penjual baru mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada layanan GoFood. Selanjutnya adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, yaitu X1 ada variabel independen reputasi penjual. Reputasi penjual merupakan indikator kepercayaan pembeli terhadap penjual yang merujuk kepada pandangan konsumen mengenai kualitas, integritas, dan pengalaman penjual berdasarkan interaksi sebelumnya. Reputasi ini berfungsi sebagai variabel independen yang dimana mempengaruhi pembelian yang merupakan variabel dependen. Unsur-unsur utama dalam konsep reputasi penjual ini meliputi ulasan dan penilaian dari konsumen sebelumnya yang turut membentuk reputasi. Pada penelitian ini, reputasi penjual diukur melalui beberapa indikator, ya, seperti yang pertama ada kualitas layanan, yang mengacu kepada kemampuan penjual dalam memberikan layanan yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen seperti pengiriman tepat waktu, kebersihan, dan keramahan pelayanan. Yang kedua ada harga, di mana penilaian konsumen terhadap kesesuaian harga yang ditawarkan oleh penjual terkait produknya atau layanan yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi penjual, yang mana penilaian reputasi didasarkan dari seberapa sering penjual direkomendasikan oleh pembeli lain kepada konsumen. Kemudian yang terakhir ada kesesuaian produk dengan deskripsi yang ada, yang mengacu kepada seberapa akurat produk yang diterima konsumen dengan deskripsi yang mereka taruh di
aplikasi GoFood. Selanjutnya adalah reputasi penjual baru yang merupakan variabel independen atau X2. Reputasi penjual baru merupakan persepsi awal konsumen terhadap penjual baru yang bergabung di platform GoFood dan belum memiliki ulasan atau rating dari konsumen sebelumnya. Dalam penelitian ini, reputasi penjual baru menjadi variabel independen kedua yang turut mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Pada penelitian ini, reputasi penjual baru diukur berdasarkan beberapa indikator. Yang pertama, kemungkinan membeli, yaitu mengukur sejauh mana konsumen bersedia membeli makanan atau minuman dari penjual baru yang belum memiliki rating atau ulasan. Yang kedua, ada keraguan membeli, yaitu menilai tingkat keraguan konsumen dalam memutuskan pembelian dari penjual baru yang belum memiliki rekam jejak digital di platform GoFood. Kemudian ada kepercayaan, yang mana mengukur tingkat kepercayaan awal konsumen terhadap penjual baru berdasarkan informasi yang hanya terbatas, hanya tersedia di deskripsi produk, foto, atau jaminan dari platform itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada ketertarikan karena promosi, yaitu untuk menilai daya tarik promosi atau diskon khusus yang ditawarkan oleh penjual baru sebagai upaya untuk menarik konsumen dan minat pembelian meskipun mereka belum memiliki reputasi yang terbangun. Selanjutnya ada variabel Y, yaitu keputusan pembelian yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Keputusan pembelian adalah proses di mana individu memilih satu pilihan dari beberapa opsi yang ada. Dalam situasi di mana seseorang harus memilih antara membeli atau tidak, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian. Keputusan pembelian yang berfungsi sebagai variabel dependen ini dipengaruhi oleh reputasi penjual sebagai variabel independennya. Beberapa elemen penting dalam keputusan pembelian ini mencakup pencarian informasi oleh konsumen terkait produk atau layanan melalui ulasan dan reputasi penjual. Pada penelitian ini, keputusan pembelian diukur melalui beberapa aspek. Yang pertama ada rating, yaitu skor penilaian yang diberikan konsumen sebelumnya terhadap penjual atau produk yang sudah mereka beli atau mereka coba. Kemudian ada ulasan, yaitu komentar atau feedback dari pembeli sebelumnya mengenai produk atau layanan yang mereka beli atau gunakan. Kemudian ada kualitas produk, di mana penilaian konsumen terhadap produk yang diterima seperti kesegaran, rasa, atau kesesuaian dengan ekspektasi mereka. Kemudian ada kepercayaan, yaitu sejauh mana konsumen percaya bahwa penjual akan memberikan produk atau layanan yang memenuhi harapan mereka. Baik, perkenalkan nama saya Syed Syakil Hermanus. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai metode penelitian, di mana penelitian ini diawali dengan tahap perumusan tujuan dan rancangan penelitian yang menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah penelitian selanjutnya. Kemudian kita bisa melakukan pengumpulan data terhadap variabel-variabel yang telah ditetapkan, yaitu variabel dependent berupa keputusan pembelian atau Y, serta variabel independen yang meliputi reputasi penjual atau X1 dan reputasi penjual baru atau X2. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer terkait pengaruh reputasi penjual dan reputasi penjual baru terhadap keputusan pembelian. Melalui kuesioner ini kita atau kami peneliti ingin memahami bagaimana faktor-faktor seperti rating, ulasan, dan berbagai hal macam lainnya, termasuk persepsi terhadap penjual baru yang belum memiliki reputasi atau rating dalam memengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Untuk mengukur jawaban tersebut, digunakan skala Likert 1-5, di mana angka 1 menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidakpuasan yang paling rendah, sedangkan angka 5 menunjukkan tingkat persetujuan atau kepuasan yang paling tinggi. Data yang terkumpul kemudian diproses menggunakan software SPSS sebagai alat analisis statistik, di mana langkah pertama dalam pemrosesan ini adalah memasukkan data variabel ke SPSS, termasuk variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan data memenuhi syarat analisis regresi
yang dimana uji ini meliputi uji normalitas untuk melakukan pengecekan distribusi data, dan tahap berikutnya adalah analisis regresi linear sederhana, yang dimana ini digunakan untuk menentukan pengaruh variabel independen atau X1 dan X2 terhadap variabel dependen. Hasil analisis ini ditampilkan dalam beberapa tabel, dan salah satunya adalah tabel ANOVA yang digunakan untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan. Setelah itu dilakukan pengujian hipotesis dengan uji T untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah interpretasi hasil, di mana temuan dari analisis diuraikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan. Penelitian ini diakhiri dengan penyusunan laporan dan juga memberikan rekomendasi berdasarkan hasil yang kami peroleh. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Sebelum melakukan uji regresi linear sederhana, kami melakukan uji asumsi klasik, yaitu seperti uji normalitas, uji linearitas, dan juga uji hetero. Kemudian setelah itu, apabila memenuhi syarat, maka akan melakukan uji regresi linear sederhana. Untuk uji yang pertama yaitu antara reputasi penjual dengan keputusan pembelian, kemudian yang kedua yaitu reputasi penjual baru dengan keputusan pembelian. Sebelum masuk ke uji, berikut merupakan data penelitian yang kami peroleh, yaitu dari hasil penyebaran kuesioner melalui Google Form dengan mengumpulkan nilai skor total jawaban responden atas indikator-indikator kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 responden yang merupakan pelaku aktif layanan GoFood. Variabel penelitian mencakup reputasi penjual, X1, kemudian reputasi penjual baru, X2, dan keputusan pembelian. Uji asumsi klasik yang pertama dilakukan yaitu uji normalitas. Berikut merupakan hasil uji normalitas reputasi penjual dan keputusan pembelian, di mana hasilnya yaitu nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Lalu berikutnya untuk uji normalitas yang kedua yaitu hasil uji normalitas reputasi penjual baru dan keputusan pembelian. Di sini nilai signifikansinya juga lebih besar dibandingkan 0,05 sehingga sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Maka disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Uji asumsi klasik yang dilakukan berikutnya yaitu uji linearitas, di mana untuk tabel yang pertama atau tabel 4.3 ini merupakan hasil uji linearitas reputasi penjual dan keputusan pembelian. Untuk hasilnya ini nilai deviation from linearity nya itu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel reputasi penjual dengan keputusan pembelian. Kemudian di tabel kedua atau tabel 4.4 itu merupakan hasil uji linearitas reputasi penjual baru dan keputusan pembelian, di mana untuk nilai deviation from linearity nya itu 0,066 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel reputasi penjual baru dengan keputusan pembelian. Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas, di mana hasil uji ini dilihat dari tabel koefisien dengan variabel abstrak berperan sebagai variabel dependen. Jadi nilai signifikansi yang didapat untuk variabel reputasi penjual yaitu adalah 0,965, sementara itu nilai signifikansi untuk variabel reputasi penjual baru adalah 0,695. Kedua nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Gleiser dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Karena sudah memenuhi syarat asumsi klasik, maka akan melakukan uji regresi linear sederhana. Untuk yang pertama itu adalah reputasi penjual X1 dengan keputusan pembelian Y. Untuk output yang pertama yaitu ada tabel variabel entered atau remove. Di sini merupakan tabel yang menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Nah, di dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel keputusan pembelian atau Y sebagai variabel dependen dan kemudian ada variabel reputasi penjual X1 sebagai variabel independen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Berikutnya, tabel model summary. Di sini merupakan
penjelasan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, di sini sebesar 0,052, kemudian dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,003 yang berarti bahwa pengaruh reputasi penjual X1 terhadap keputusan pembelian Y adalah sebesar 0,3%, sedangkan sisanya yaitu 99,7% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Tabel berikutnya yaitu ada tabel ANOVA, di mana dihasilkan dari uji regresi linear ini diketahui bahwa nilai F hitung yaitu 0,076 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,785 lebih besar dari 0,05. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh variabel reputasi penjual terhadap variabel keputusan pembelian. Baik, yang berikutnya itu ada tabel koefisien di mana diketahui nilai konstan A sebesar 16,379, sedangkan nilai reputasi penjual atau B, koefisien regresinya ini sebesar 0,047. Di sini rumusnya menjadi Y sama dengan 16,379 ditambah 0,047X. Berdasarkan output tabel koefisien, diketahui nilai signifikansinya ini sebesar 0,785 lebih besar dari probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 hipotesis 0 ini diterima dan hipotesis alternatifnya itu ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara reputasi penjual X1 terhadap keputusan pembelian. Berikutnya yaitu kita akan lanjut ke hasil uji regresi linear sederhana yang kedua, di mana ini reputasi penjual baru sebagai X2-nya ini dengan keputusan pembelian Y. Jadi yang pertama itu hasilnya ada tabel variables entered menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel keputusan pembelian sebagai variabel dependen dan juga ada variabel reputasinya, reputasi penjual baru sebagai variabel independen. Metode yang digunakan adalah metode enter. Berikutnya ada tabel model summary. Ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,538. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,290, yang berarti bahwa pengaruh reputasi penjual baru atau X2 ini terhadap keputusan pembelian Y adalah sebesar 29,0%, sedangkan sisanya yaitu 71,0% ini dipengaruhi oleh variabel lain. Berikutnya yaitu tabel ANOVA yang dihasilkan dari uji regresi linear kedua ini diketahui bahwa nilai F hitung yaitu 11,432 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel reputasi penjual baru atau X2 terhadap variabel keputusan pembelian. Yang terakhir yaitu tabel koefisiennya. Di sini berdasarkan output tabel koefisien diketahui nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara reputasi penjual baru atau X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. Kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan uji analisis regresi linear sederhana, reputasi penjual dengan keputusan pembelian, yaitu bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara reputasi penjual terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa reputasi penjual yang diukur melalui ulasan rating atau kualitas layanan tidak cukup kuat untuk memengaruhi keputusan pembelian konsumen pada platform GoFood. Temuan ini dapat disebabkan oleh preferensi konsumen yang lebih dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk kesimpulan yang kami dapat dari uji analisis regresi linear sederhana yang kedua, yaitu reputasi penjual baru dengan keputusan pembelian, di mana terdapat pengaruh positif yang signifikan antara reputasi penjual baru terhadap keputusan pembelian, yang artinya konsumen ini cenderung memberikan perhatian lebih kepada reputasi penjual baru meskipun mereka belum memiliki rating atau ulasan. Faktor-faktor seperti promosi atau diskon yang ditawarkan oleh penjual baru ini kemungkinan besar menjadi daya tarik utama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Temuan ini mencerminkan bahwa konsumen di platform GoFood bersedia untuk mencoba penjual baru jika mereka memberikan insentif yang menarik.